Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka pada Agustus 1945. Namun, negara sekutu tak mau mengakui kedaulatan Indonesia pada saat itu. Ketika itulah, Muntok menjadi saksi perjuangan para proklamator dalam meraih kemerdekaan secara penuh. Kota tua, kota seribu kue. Berbagai julukan tentang kota penghasil timah ini lekat di telinga masyarakat. Namun, julukan sebagai kota pusaka pastinya akan selalu menjadi kebanggaan warga yang tinggal di barat Pulau Bangka. Kota Muntok menjadi saksi bisu beragam peristiwa penting yang tercatat di sejarah Indonesia, bahkan dunia. Di kota inilah tokoh proklamator memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara utuh. Kedatangan para tokoh proklamator di Pulau Bangka menjadi awal baru perjuangan pahlawan kemerdekaan usai menyatakan Indonesia merdeka. Seperti diketahui, Minggu 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua menyerang ibu kota kita yang pada itu di Yogyakarta. Dan siang hari Indonesia sudah menyerah, kemudian hampir semua pemimpin kita ditawan, dan 3 hari kemudian 7 orang pemimpin kita, Bung Karno, Bung Hatta, Isra Saad, Iko Dikdo, Komodoro Dharma, juga Salim dan Sultan Syahrir itu dibawa dari Maguwo ke Cilitan, terus Cilitan menuju ke Kabung Dul yang sekarang menjadi Depati Amir Pangkal Pinang. Dan di sana ternyata yang diturunkan cuma 4 orang, yaitu Bung Hatta, Isra Saad, Iko Dikdo, dan Komodoro Dharma. Bung Karno, Sultan Syahrir, dan Agus Salim itu dibawa ke Prapat, Brastagi ya, di Sumatera Utara. Namun tanggal 5 Februari kemudian, itu Bung Karno dan Agus Salim itu diterbangkan dengan pesawat Catalina, pesawat amfibi ini ya, menuju ke Kampung Dul, ya, ke Depati Amir yang sekarang. Tetapi bukan mendarat ke sana, tetapi mendarat di pelabuhan Panglao di air, karena itu pesawat amfibi. Meskipun saat itu Bangka merupakan wilayah kekuasaan sekutu, namun masyarakat Bangka tak pernah takut meneriakkan pekik kemerdekaan dan menyambut kedatangan Presiden pertama Republik Indonesia dan tokoh proklamator di tempat pengasingan.
Waktu itu sudah kelihatan luar biasa sambutan masyarakat. Ya, kenapa Bung Karno disambut sedemikian meriah? Ya, sudah diketahui. Sementara Bung Hatta kedatangannya sangat dirahasiakan, soalnya begitu. Nah, sesampainya di darat pun sudah disediakan kendaraan buat Bung Karno dan Haji Agus Salim waktu itu, tetapi justru Bung Karno tidak mau naik ke kendaraan, tapi duduk di kap. Jadi mobil berjalan dengan Bung Karno duduk di atas kap, dan sesampainya di daerah Lembawai itu bahkan mesin mobil minta dimatikan oleh pemuda-pemuda. Kemudian mereka yang mendorong kendaraan itu menuju ke jalan apa sekarang namanya Ayani, ya, Museum Timah yang sekarang itu. Bangunan tua yang masih berdiri kokoh ini menjadi saksi nyata semangat dan tekad tokoh proklamator memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Di Pesanggerahan Bangka Tinwining atau yang juga dikenal sebagai Wisma Ranggam ini, 4 tokoh proklamator diasingkan oleh Belanda yang tak mengakui kemerdekaan Indonesia. Pekik Merdeka adalah salam seluruh rakyat Bangka menyambut pahlawan bangsa. Dan Bung Karno sempat menginap semalam di Pangkal Pinang untuk selanjutnya pada tanggal 6 Februari 1949 Bung Karno dan Haji Agus Salim itu dibawa ke Mentok, ya, dengan iringan mobil. Tentu ada mobil Proledesnya, mobil yang pembuka jalan, dan masyarakat di Mentok itu karena sudah tahu Bung Karno akan datang, itu sejak pagi sudah menunggu di perbatasan kota. Ada satu orang yang melihat kedatangan iring-iringan mobil, langsung bicarakan, "Tuh mereka," katanya, "tuh mereka." Lalu semua pada berangkat dan bernyanyi-nyanyi, pokoknya memikirkan merdeka begitu kan. Ya, dan setelah mobil mendekat, mobil Proledes Belanda ini mau membuka jalan itu malah nggak bisa. Masyarakat bukannya menyingkir, tapi malah tambah merapat dan memikirkan merdeka begitu kan. Delapan tokoh proklamator tidak tinggal di satu tempat saat diasingkan di Pulau Bangka. Berbeda dengan Bung Karno, Haji Agus Salim, Mr. Muhammad Rum, dan Mr. Ali Sastro Amijoyo yang diasingkan di Wisma Ranggam. 4 proklamator lainnya yakni Bung Hatta, Mr. Abdul Ghaffar Pringgodikdo, Mr. Asyaat, dan Komodor Surya Dharma sudah lebih dulu diasingkan di Pesanggerahan Menumbing. Meskipun diasingkan di tempat terpisah, yakni di tengah kota dan di atas bukit yang jaraknya cukup jauh, 8 tokoh proklamator tak sedikit pun menyerah. Sang pejuang kemerdekaan tetap saling berkomunikasi, berunding untuk menyusun taktik di tengah pengawasan sekutu. Pengakuan kedaulatan Indonesia secara utuh menjadi hal yang paling berharga bagi proklamator Indonesia. Pada itu masih pelajar, umur 13-14 tahun gitu kan. Nah, setiap pagi mereka
hampir setiap pagi lah katakan mereka tuh selalu bertemu dengan tokoh yang 4 orang yang di Muntok ini sedang berjalan-jalan juga begitu. Dan di persimpangan mereka ditegur, diajak bicara. Kita tidak tahu ya apa yang mereka bicarakan, tetapi ada kemungkinan mereka berbicara tentang politik, bagaimana cara untuk pengakuan kedaulatan Republik Indonesia ini, ya, bagaimana supaya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Itu barangkali yang dibicarakan. Seolah tak mengenal lelah, secara terpisah, tokoh proklamator pun tetap saling berunding menuangkan ide pemikiran untuk memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Wilayah Bangka memang saat itu dikuasai oleh Belanda. Namun, jiwa raga masyarakat Bangka hanya untuk Indonesia. Mengira ya kalau sudah diasingkan ya, tidak akan mereka tidak akan bisa apalagi jauh segala macam. Tapi mereka tidak memperhitungkan hal-hal lain bahwa pemimpin kita masa itu tuh orang-orang yang luar biasa pintar, ya tidak hanya politik, lain-lain juga, agama juga luar biasa. Jadi mereka menganggap satu, daerah kekuasaan mereka, dua mungkin posisinya strategis kan kepulauan, jadi untuk melarikan diri yang segala macam mungkin tidak ada. Dan ketiga, mereka berpikir bahwa rakyat Bangka yang mereka sudah lama kuasai ini wilayahnya, itu juga sudah dikuasai alam pikirannya. Tapi mereka keliru. Ternyata rakyat Bangka, rakyat Muntok ini khususnya itu orang-orang Republikan. Ya, karena setiap kali bertemu dengan Bung Karno, dengan pemimpin-pemimpin bangsa lainnya, siapapun yang akan bertemu dengan masyarakat, itu selalu mereka teriakan merdeka. Tak pernah lelah, tak pernah berputus asa. Rakyat Bangka seolah turut memberikan asupan semangat kepada tokoh proklamator selama diasingkan. Masyarakat Muntok dan Bangka seakan menjadi bagian penting dari perjuangan kedaulatan Indonesia. Setelah sebagian masyarakat itu sampai di Menumbing, mereka cuma diterima oleh Bung Hatta dan Mr. A.G. Pringgodo, karena Pak Asaat dan Komodo Sri Dharma sedang ke Pangkal Pinang. Nah, tapi tidak lama kemudian Bung Karno dengan naik mobil, sudah bersama dengan Haji Salim datang. Nah, lalu masyarakat teriak, "Merdeka!" Selama masa pengasingan, 8 tokoh proklamator tak pernah henti menebarkan semangat kemerdekaan kepada warga Muntok. Pekik kemerdekaan pun tak pernah surut sejak kedatangan para tokoh proklamator di Pulau Bangka. Bung Karno dari Pesenggerahan Muntok itu naik mobil ke kantor API namanya di Kampung Tanjung, Muntok itu. Ke kantor API. Masyarakat sudah berkumpul di sana. Puluhan orang, jadi di situ ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda-pemudi gitu ya, yang hadir di sana. Dan dari sana mereka berjalan kaki, membawa bendera warnanya itu bukan merah putih ya, tapi biru putih. Ya, kemudian ada tulisan Polri di tengahnya itu. Ya, Perkumpulan Olahraga Republik Indonesia yang kemudian menjadi KONI. Nah, sepanjang perjalanan mereka menyanyikan lagu-lagu itu. Jadi perjalanan mereka ini kemudian oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat itu jadikan kegiatan napak tilas.
Kedekatan tokoh proklamator dengan masyarakat Bangka tak perlu diragukan lagi. Banyak ikatan yang tak bisa memisahkan perjuangan para tokoh proklamator dengan masyarakat Bangka. Sebelum tokoh proklamator meneruskan perjuangan memperoleh kedaulatan secara utuh, di Wisma Ranggam inilah warga Muntok berkumpul bersama tokoh proklamator. Tanggal 4 malam tanggal 5 Juli 1949 itu sebelum 8 orang pemimpin bangsa ini kembali ke Jogja, itu masyarakat Muntok kumpul tumpah ruah di Pesanggerahan Muntok. Itu kemudian mereka mengadakan suatu acara ya, menyanyi-nyanyi, dan alat musiknya itu apa? Ini yang uniknya itu. Alat musiknya itu adalah panci, kuali, gelas. Itu yang dipukul sehingga menjadi alat musik. Itu yang unik. Dan banyak orang-orang Muntok yang bernyanyi, dan kemudian tanggal 5 ke-8 orang pemimpin bangsa ini dibawa ke Pangkal Pinang, dan tanggal 6 Juli baru berangkat ke Jogja. Bangunan Pesanggerahan Bangka Tinwining inilah yang menjadi saksi bisu perjuangan, kedekatan serta semangat tokoh proklamator dan warga Bangka memperjuangkan kemerdekaan. Dan di tanah Muntoklah 8 tokoh proklamator dirawat dengan baik segenap jiwa oleh masyarakat Bangka. Bahkan, pejuang bangsa sempat kembali ke tanah Bangka usai meraih kemerdekaan secara utuh. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia, dan itu 1950 kemudian kan diserahkan, pemerintahan itu pelan-pelan diserahkan kepada Indonesia kan, dan pada Agustus 1951 itu Bung Hatta selaku wakil presiden pada masa itu kembali ke Muntok, dan beliau sempat meresmikan satu tugu proklamasi disebut, karena bentuknya juga mirip dengan tugu proklamasi di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, yang barangkali sekarang sudah tidak nampak lagi ya di Jakarta, tapi di kita alhamdulillah masih tegak berdiri. Kemudian beliau ada memasang satu prasasti di sana tentang kenang-kenangan menumbing ya, Jogja, Jakarta, Bangka, itu kan seperti itu ya. Dengan demikian berarti negara pada masa itu ya di bawah Bung Hatta menyatakan bahwa Bangka ini setara ya dengan Jakarta dan Jogja pada masa itu. Jejak Muntok, Pulau Bangka, serta kemerdekaan takkan bisa lepas dan harus selalu dikenang. Para generasi penerus bangsa harus tahu bahwa kemerdekaan tak dicapai dengan mudah dan butuh perjuangan.
hendaknya kita ingat, ya, dan orang mestinya ingat bahwa dari Muntoklah, dari Bangka inilah datangnya kemenangan. Dan itu bukan diucapkan oleh orang Muntok, ya, tapi diucapkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa yang diasingkan di sini. Ya, karena apa? Karena memang dari Muntok adalah timbul mungkin pikiran-pikiran, dan itu memang diucapkan oleh beliau-beliau bahwa karena mereka merasa di keluarga sendiri di sini, sehingga pikiran kami menjadi jernih. Gitu. Itu. Baik, jadi akhirnya Pak Rum menyatakan bahwa dari Bangka lah datangnya kemenangan itu. From Bangka begins the victory. Sejarah mencatat dan seluruh rakyat Indonesia harus mengetahui bahwa dari Bangka datangnya kemenangan. Kini sudah seharusnya kita sebagai penerus bangsa bertekad mempertahankan kedaulatan dan meneruskan semangat pahlawan terdahulu mengharumkan Indonesia di kancah dunia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan